Hai teman-teman, pasti kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan berita mengenai vaksin COVID-19? Ingin tahu mengenai fenomena tersebut dan juga bagaimana seorang antropolog melihat fenomena tersebut? Yuk simak video berikut ini. Hai teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga tetap sehat selalu ya. Sebelum kita mulai ke pembahasan lebih lanjut, yuk jangan lupa untuk jaga dulu ya biar semangat. Antropologi Unair, Hunter Benny. Universitas Airlangga, excellent with morality. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dengan demikian, teman-teman telah membantu memberikan dukungan kepada komunitas YouTuber Unair untuk terus kreatif dan berkarya. Hai, perkenalkan namaku Edina Putri Fortuna, mahasiswa Antropologi Unair Universitas Airlangga. Dalam video ini, Edina akan mengajak teman-teman semuanya untuk menggali lebih lanjut terkait fenomena vaksin COVID-19 dan juga bagaimana seorang antropolog dan bagaimana antropologi memandang suatu fenomena tersebut yang pastinya mengenai vaksin COVID-19. Video ini saya persembahkan dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah Teori Antropologi 1. Dalam video ini saya akan mengangkat tema manusia dan COVID-19 berfokus pada vaksin COVID-19 dan juga topik kajian menggunakan teori evolusi oleh Herbert Spencer. Yang terakhir ialah judul analisis teori evolusi oleh Herbert Spencer terhadap fenomena vaksin COVID-19. Di video kali ini Edina akan menjabarkan mengenai analisis terkait fenomena vaksin COVID-19 dalam sudut pandang antropologi menggunakan teori evolusi oleh Herbert Spencer. Teori ini dirasa sangat pas untuk mengkaji fenomena tersebut. Dalam video pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama, fenomena COVID-19 dan vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, teori evolusi oleh Herbert Spencer. Dan yang ketiga, kaitan teori evolusi kebudayaan oleh Herbert Spencer dengan fenomena COVID-19 di Indonesia. 1 tahun yang lalu, pada bulan Desember 2019, ditemukan virus corona jenis baru. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Kemudian virus ini diberi nama SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Penyebaran virus ini dibilang sangat cepat. Dan sayangnya, pada saat itu masih belum ada vaksin yang ditemukan untuk menangani COVID-19. Kejadian ini bermula di kota Wuhan, di mana 27 orang dilaporkan menderita penyakit mirip pneumonia, demam, kesulitan bernafas, dan paru-paru yang tidak normal. Setelah ditelusuri lebih lanjut, penyebaran virus ini berawal dari salah satu pasar makanan laut di kota Wuhan. COVID-19 dapat menyebabkan infeksi pernafasan ringan hingga ke sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernafasan dan paru-paru seperti pneumonia. Penularan ini dapat melalui droplet atau percikan dari pasien terjangkit virus corona yang bersin maupun batuk. Lalu virus ini dapat menempel di berbagai permukaan seperti dinding, meja, dan gagang pintu yang sering kalian temukan di ruang publik. Jadi, teman-teman harus berhati-hati ya. Lalu, virus ini akan menempel pada permukaan benda dan dapat menularkannya ke manusia melalui sentuhan tangan. Jadi, apabila tangan kita dalam keadaan yang kotor dan kita menyentuh area wajah, khususnya area mata, hidung, dan juga mulut, akan berakibat fatal untuk terpapar oleh virus ini. Penularan COVID-19 yang sangat cepat membuat penyebaran virus ini cepat meluas di seluruh penjuru dunia, hingga pada akhirnya WHO menetapkan COVID-19 sebagai sebuah pandemi pada tanggal 12 Maret 2020. Jumlah penyebaran virus corona sendiri bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global. Hingga per 30 Desember 2020, total mencapai 82 juta kasus di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.
Di Indonesia, kasus pertama ditemukan pada bulan Maret 2020 di mana didapati terdapat 2 kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia. Dilansir dari website resmi WHO, tercatat per 1 Januari 2021 total ada 743.198 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah, mulai dari PSBB, Gerakan 3M, WFH, dan lain-lain untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Di samping itu, belum tersedianya vaksin yang dapat melindungi masyarakat dari bahaya COVID-19. Hal yang paling dinantikan oleh masyarakat adalah vaksin 19 yang membuat masyarakat kebal dengan COVID-19, selain itu dapat hidup secara normal berdampingan dengan virus ini. Beragam pengujian vaksin ini sudah dilakukan sejak bulan Januari. Di Cina, kemudian disusul oleh Inggris, Amerika, bahkan Indonesia. Vaksin ini dikembangkan di Indonesia dan diberi nama dengan vaksin merah putih. Vaksin merah putih dipercayakan kepada 6 lembaga berplat merah yang diproduksi dan juga dikembangkan. 6 lembaga ini adalah Eijkman Bandung, LIPI, UI, UGM, ITB, dan juga UNAIR. Presiden Joko Widodo mengumumkan mengenai vaksinasi di Indonesia melalui kanal YouTube Sekretariat Kepresidenan pada tanggal 16 Desember 2020. Pernyataan beliau ialah pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia secara gratis tanpa dipungut biaya. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9.860 Tahun 2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Terdapat 6 jenis vaksin gratis yang diberikan pemerintah, antara lain ialah vaksin merah putih, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, BioNTech, dan Sinovac. Untuk saat ini, vaksin yang tersedia di Indonesia adalah vaksin Sinovac yang dipesan langsung dari Tiongkok. Herbert Spencer merupakan tokoh antropologi beraliran positivisme dengan teorinya yang terkenal ialah teori evolusi sosial universal. Menurut Spencer, seluruh alam itu baik yang berwujud non-organis, organis, maupun superorganis berevolusi karena didorong oleh kekuatan mutlak yang disebut evolusi universal. Superorganis yang dimaksud oleh Herbert Spencer inilah yang disebut kebudayaan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Spencer menganggap secara mutlak kebudayaan itu berevolusi. Spencer menambahkan bahwa perkembangan suatu masyarakat dan kebudayaan di seluruh dunia melalui tahapan yang sama secara universal. Spencer menggambarkan perkembangan masyarakat dari tipe masyarakat yang homogen menuju masyarakat yang heterogen. Perubahan ini dianalogikan dengan tipe masyarakat primitif yang homogen dan modern yaitu yang heterogen. Evolusi menurut Spencer ini berlangsung melalui diferensial struktural dan fungsional. Dari sederhana menuju ke kompleks, dari bentuk yang dapat dilihat ke keterkaitan bagian-bagian, lalu dari keseragaman, homogenitas ke spesialisasi ke heterogenitas, dari ketidakstabilan ke stabilan. Spencer juga mengajukan bahwa proses evolusi sosial pada umumnya seperti proses evolusi biologi, di mana jenis-jenis makhluk hidup yang dapat bertahan ialah jenis-jenis yang paling cocok dan paling sesuai dengan persyaratan lingkungannya. Pandangan ini disebut survival of the fittest. Maka dalam evolusi sosial, aturan hidup, manusia serta hukum yang dapat dipaksakan tahan dalam masyarakat adalah hukum yang melindungi kebutuhan para warga masyarakat dan yang paling cocok dengan persyaratan di mana masyarakat itu hidup, yaitu kebutuhan masyarakat yang paling berkuasa, yang paling pandai, dan yang paling mampu. Pandangan ini disebut survival of the fittest, yaitu daya tahan dari jenis individu yang mempunyai ciri-ciri yang paling cocok dengan lingkungannya. Teori survival of the fittest yang dikemukakan oleh Herbert Spencer ini sering juga dikaitkan dengan Darwin mengenai gagasan evolusi organisme. Spencer berpikir bahwa masyarakat berkembang dari yang lebih rendah menjadi bentuk yang lebih tinggi. Seiring berlangsungnya generasi, yang paling mampu dan cerdaslah ialah yang terkuat
adalah anggota masyarakat yang dapat bertahan hidup, sedangkan yang kurang mampu akan mati. Pada Spencer mengenai evolusi persatuan masyarakat ini dikenal sebagai Darwinisme sosial. Bila dilihat dari pandangan Spencer mengenai evolusi suatu kebudayaan yang dianggap akan selalu berkembang dari fase yang lebih baik, ini sangat sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang sedang melanda dunia. Bila ditarik kilas balik pada masa lalu, dapat dilihat bahwa pandemi seperti ini bukan kali pertama di dunia. Sebelumnya pernah terjadi pandemi yang lebih parah, yaitu pada tahun 1918. Pandemi tersebut ialah flu Spanyol. Para peneliti dan sejarawan meyakini wabah flu Spanyol menewaskan 20-100 orang dalam kurun waktu 2 tahun, yakni pada tahun 1918 dan 1920. Maka dari itu, pandangan Spencer ini sangat berkorelasi dengan adanya perbandingan antara wabah di masa lalu dan juga apa yang terjadi pada pandemi di masa saat ini. Sangat berbeda. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa suatu masyarakat itu terus berevolusi menuju ke arah yang lebih maju. Bila saat ini penanganan pandemi COVID-19 sudah pada tahap di mana ditemukannya vaksin sehingga manusia dapat berdampingan dengan virus ini. Vaksin di sini dapat pula dikatakan sebagai sebuah alat kebudayaan, di mana ia merupakan wujud kebudayaan berupa teknologi. Alat kebudayaan digunakan oleh masyarakat pada saat ini tentunya berbeda jika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada wabah virus Spanyol di masa lampau. Pada penanganan virus Spanyol 100 tahun yang lalu tidak ditemukan vaksin tersebut. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan juga teknologi pada saat itu. Bila dibandingkan dengan kondisi saat pandemi COVID-19 saat ini, hanya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun saja sudah dapat ditemukan vaksin, sehingga penekanan akan berakhirnya suatu pandemi ini lebih cepat daripada flu Spanyol yang membutuhkan waktu 3 tahun. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktanya masyarakat masih pro dan juga kontra terhadap vaksin tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan dua pernyataan Herbert Spencer berikut ini. Dari kedua pernyataan tersebut berkorelasi dengan pro dan kontra masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Masyarakat yang pro merupakan masyarakat yang mendukung akan adanya perubahan yang jelas akan terjadi ke arah sebuah kemajuan, sedangkan masyarakat yang kontra akan mengarah pada kemunduran hidup mereka yang sesuai dengan pernyataan pertama. Seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa adanya vaksin ini adalah sebagai bentuk dari penanganan COVID-19. Bila dikaitkan dengan teori survival of the fittest, adanya vaksin ini ialah bentuk dari usaha individu untuk dapat menjadi individu yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Masyarakat yang paling terkuatlah ialah yang paling cerdas dan yang paling mampu. Kemudian membentuk masyarakat yang lebih maju. Melalui vaksin ini pula, masyarakat yang memilih untuk menerima vaksin menjadi masyarakat yang akan maju dan akan bertahan. Sedangkan yang memilih untuk menolak vaksin tersebut ialah tergolong masyarakat yang akan rentan untuk terseleksi balik alam maupun dalam tahap perkembangan masyarakat. Bisa ditarik kesimpulan bahwa fenomena COVID-19 ini erat kaitannya dengan teori evolusi oleh Herbert Spencer. Ditinjau dari penanganan COVID-19 melalui vaksin yang merupakan suatu bentuk evolusi kebudayaan, dan juga proses individu menjadi individu terkuat dengan pilihannya antara pro dan juga kontra terhadap vaksin COVID-19. Terima kasih banyak telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.